Selamat pagi, jemaat Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Meskipun hari ini kita kembali lagi beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita meyakini, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada hadir di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan, dan merasakan akan anugerah Tuhan melalui persekutuan kita pada hari ini. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia terdengar suaranya. Rapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam panca dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Sebagai nats pembimbing pada hari Minggu ini, Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, dengan kepala tertunduk hormat kami mengaku, kami lebih gampang retak daripada bersekutu, kami lebih ingin berseteru daripada bersekutu, kami lebih tergoda untuk mencabik dan merobek-robek tubuh Kristus Yesus. Kasihanilah kami. Kami mohon ampun karena dosa, keanekaragaman, dan kepelbagaian di antara kami. Kami belum mampu membentuk mozaik indah, simfoni, dan harmoni nyaris menjadi sesuatu
yang tidak terjangkau di dalam jemaat-jemaat kami. Kristus, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena program-program yang tidak kami kerjakan. Ampunilah kami karena keinginan-keinginan yang baik hanya sekedar konsep dan argumentasi telah menjadi senjata untuk menyerang, tidak dipakai sebagai uluran tangan yang penuh pengertian. Inilah kedua belah tangan yang tidak selalu bersih, tetapi kami ingin menyambut uluran tangan bekas pakumu. Inilah hidup yang tidak selalu putih, tetapi kami berjanji untuk menjadikannya persemayan bagi benih-benih keesaan. Di muka Tuhan Yesus kami mengaku. Pengakuan dosa kita telah didengar Allah dan kita percaya Allah mengampuni dosa kita. Karena Ia adalah setia dan adil dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ia telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan satu sama lain dengan saling mengampuni dan mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setia Tuhan. Tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang selalu mencukupkan kehidupan kami, Bapa yang memberi kemenangan bagi orang yang percaya kepadamu. Kami siap menyambut firman-Mu.
Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, supaya firman yang diberitakan betul mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami semua Tuhan, baik yang ada di rumah dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dalam Filipi pasalnya yang pertama, Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam setiap penyerahan diri kita di hadapan Tuhan, termasuk pada hari Minggu ini. Kita tetap dalam peribadatan, meskipun kembali dalam pelayanan online. Setelah beberapa minggu, kita boleh lagi diizinkan oleh Allah untuk beribadah di rumah Tuhan. Doa-doa kita dijawab. Kita boleh bertemu dengan saudara-saudara kita, berjumpa satu dengan yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada hari ini, kita harus kembali sesuai dengan arahan pemerintah. Ada PSBB, maka marilah kita, sebagaimana kita taat kepada Tuhan, kita pun taat kepada apa yang diarahkan oleh pemerintah kita. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau mengajak kita melalui Rasul Paulus. Dia berkata bahwa hidup dan mati ini hanya untuk Kristus. Tuhan memberikan anugerah bagi kita untuk dapat mempersembahkan hidup kita seenterunya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi Paulus, dia tidak bisa memilih untuk tunggu sebentar atau dia pergi atau dia tetap tinggal di dunia ini. Dia serahkan otoritas sepenuhnya kepada Tuhan untuk memperlengkapi dia, melihat kebutuhan pelayanan dan jemaat yang ada. Dia tidak harus meninggalkan semua itu. Tetapi ternyata pelayanan itu butuh pengorbanan. Baik pengorbanan waktu,
pengorbanan pikiran, pengorbanan materi, pengorbanan fisik, dan pengorbanan perasaan. Ya. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita dapat belajar untuk terus mengasihi Tuhan dengan berbagai cara. Karena itu pada kesempatan ini saya mau memberikan sebuah kisah yang menarik dari pengorbanan di tengah-tengah alam semesta ini. Bukan hanya manusia, tetapi juga di sekitar kita, di lingkungan kita, ada begitu banyak pengorbanan. Ada hal saling mengasihi, ada hal berjuang yang akan kita pelajari dalam kisah sebagai berikut. Mari kita saksikan bersama-sama. Induk Raja Wali atau elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum dia bertelur, induk menyiapkan sarang di bukit-bukit yang tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri yang tajam, dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk, agar sarang itu kiranya menjadi nyaman. Setelah dierami, telur-telur itu menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Sang anak akan begitu lapar dan paruh sang induk akan ditengadahkan. Ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anak-anaknya, sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin datang berhembus kencang, sang ibu merentangkan sayapnya menutupi sarang untuk memberikan perlindungan. Dan suatu saat, anak elang akan menjadi kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu menjadi berubah kejam, sehingga anak elang ini pun akan bertanya, "Ibu, mengapa menjadi seperti ini?" Di waktu yang lain, sang anak elang pun akan lebih kaget lagi saat sang ibu mengepaskan sayapnya. Bulu-bulu di sarang berhamburan keluar, ranting dan duri yang tajam menusuk badan anak-anak. "Ibu, tega nian kamu melakukan semua ini kepada anakmu." Anak elang semakin kaget lagi sewaktu mereka diusir dari sarang, didorong keluar sehingga jatuh ke bawah, terjun melayang. "Ibu, kenapa kau mau membunuh anakmu sendiri?" Namun ketika anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu dengan cepat menyambar dan menyelamatkannya. Demikian dilakukan berulang-ulang kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, dan kemudian dari atas dia jatuhkan kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai berusaha merentangkan dan mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, sang induk mengalami sukacita. Dia gembira melihat anaknya terbang tinggi dan tinggi sekali, sampai naik ke atas awan. Raja Wali muda mulai belajar berburu mangsa dan mencari makanan sendiri. Dan semua itu berlalu, barulah anak-anak elang sadar bahwa induknya selama ini sedang mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini. Harus berjuang bertahan menghadapi proses hidup. Kita sebagai orang percaya, kita pun harus melakukan itu. Kita harus merawat, sebagai orang tua harus merawat anak-anak, membiarkan anaknya survive agar menjadi dewasa dan mandiri. Kita pun orang percaya harus kuat. Ibrani 12 berkata bahwa mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidaklah mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai,
kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kadang kita berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Kita seperti dibiarkan sendiri. Padahal pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bisa terbang, mencapai level yang lebih dan lebih tinggi lagi. Bukankah tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian? Saudara-saudara, saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup ini, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan Dia tidak tinggal diam. Dia punya rencana yang indah dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anak. Kisah yang menyampaikan tentang saling ketergantungan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya, ciptaan Tuhan. Itu tergambar dari kisah yang sudah disampaikan tadi. Saudara-saudara, biasanya orang apabila dia dalam keadaan tertekan, terjepit, teraniaya, maka dia akan berkata, saya menyerah. Saya tidak sanggup lagi. Tetapi mari kita belajar dari apa yang dikerjakan, yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Kristus. Bahwa ketika pun dia dalam keadaan tertekan, terjepit, dia dituduhkan hal-hal yang tidak benar, dia difitnah, bahkan dia dibawa di penjara, dia terpenjara demi Injil Kristus. Tetapi apa yang dia nyatakan kepada Tuhan adalah bahwa dia tetap kuat imannya. Dia tidak goncang. Dia bahkan mengucap syukur di dalam kondisi-kondisi berat yang dia hadapi. Dia memiliki kehidupan, hubungannya erat dengan Kristus. Karena begitu akrabnya, maka kondisi-kondisi, perubahan-perubahan yang dialaminya, susah maupun senang, tidak akan mempengaruhi kesetiaan dari Paulus kepada Tuhan. Bahwa kualitas rohaninya maupun kobaran semangat pelayanannya itu tidak berubah, tidak terpengaruh oleh situasi. Meskipun dia sudah di penjara, meskipun dia mungkin kita tidak tahu hari-harinya, dia teraniaya, tetapi betapa dia kuat. Ini menjadi contoh bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tengah-tengah kesusahan kita, ada cara Tuhan untuk menolong kita. Seperti yang kita lihat dalam kisah tadi. Ada kesempatan untuk mengalami keindahan persekutuan Kristen di dalam penderitaan. Dan membuat kita lebih berharap kepada Kristus. Kisah yang disampaikan tadi itu adalah kisah di dalam dunia ini. Tetapi bagi orang percaya itu lebih dari kisah yang kita lihat tadi. Seperti halnya Paulus berkata bahwa hidup atau mati itu tidak menjadi soal. Yang penting dalam pengalaman manapun ia tetap menyatakan Kristus. Dan ia ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi jemaat Tuhan. Alangkah hebatnya pengaruh orang-orang yang berprinsip sama dalam kualitas pelayanan gerejaan kita. Alangkah bersyukurnya apabila kita melihat masih ada begitu banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tetap bertahan dalam imannya, yang tetap dalam pengakuannya di hadapan Tuhan untuk kuat dalam iman. Kiranya Roh Allah juga mengaruniakan kita prinsip hidup yang sama dengan Paulus. Paulus tidak mengkhawatirkan mengenai keselamatannya saja. Dia sudah yakin bahwa kesudahan semua penderitaan dalam penjara itu adalah keselamatan untuk dirinya yang dikerjakan oleh Kristus. Entah keselamatan dalam arti ia dibebaskan dari penjaraan fisik, ataupun keselamatan surgawi yang akan dia terima. Dirinya sendiri adalah pemberian,
dan milik Kristus. Karena itu Paulus mau mengabdikan dirinya bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Tuhan yang utama. Yang Paulus khawatirkan di sini adalah bagaimana hidupnya tetap dapat mempermuliakan Tuhan, dapat konsisten, dapat survive. Meskipun di tengah-tengah penderitaan. Tuhan melihat sepak terjang kita. Kita tidak sekedar berkata-kata, berkonsep, dan memberikan hal-hal yang menyenangkan dalam telinga orang lain. Tetapi biarlah apa yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Meskipun banyak penolakan, meskipun banyak rasa yang akan kita hadapi, mulai dari rasa kesal, jengkel, malu. Mari kita membersihkan hati kita dari segala perasaan keliru. Mari dengan penuh kasih kita saling mengasihi, saling membantu. Tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendung, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita beralih dalam tata ibadah persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 4 September yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan kita akan merayakan, memperingati keselamatan yang Yesus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman. Sebab itu marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidi jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Yesus Kristus mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia.
Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Kepada anggota sidi jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus, hendaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara? Tuhan mendengar jawaban dan pengakuan yang saudara sampaikan secara pribadi di hadapan Tuhan, dan dipersilakan saudara-saudara untuk nantinya mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Sama dengan sekalian orang percaya, marilah kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Ku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah ajakan yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab betapa baiknya Engkau Tuhan, yang memberikan kami waktu-waktu yang Engkau berkati, kesempatan untuk masih boleh hidup, sehingga kami masih boleh bersama-sama beribadah
teristimewa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hidup kami semakin kuat, semakin mampu untuk bertahan dan berjuang di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, karena terkadang kami lemah. Kami seringkali terbuai dengan keadaan dunia ini. Kami seringkali goncang, kami lemah menghadapi berbagai tantangan. Tetapi kami belajar dari Rasul Paulus, supaya kami tetap berjuang, tetap kuat, tetap bersukacita untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memberkati kami, sehingga pada kesempatan kami beribadah di rumah masing-masing, kami pun mempersembahkan persembahan syukur kami. Tuhan, terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini. Kiranya boleh dipergunakan dengan baik untuk pelayanan Tuhan, pelayanan gereja. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi, Tuhan berkatilah kami dan ajarkanlah kami untuk mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang bergumul dengan ekonomi, pekerjaan, usaha, pendidikan. Tuhan selalu memberkati, menyertai, istimewa dalam situasi gumul dunia ini dengan penyakit, dengan virus yang masih terus merongrong kehidupan umat manusia. Tuhan tolonglah, supaya kiranya Engkau sendiri yang mengangkat segala apa yang dialami oleh anak-anak-Mu, mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka dalam ketakutan, biarlah mereka memperoleh damai sejahtera dan ketenangan di dalam Tuhan. Engkau memberkati jemaat kami yang sakit, bahkan dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Jemi Kuntak, bagi Bapak Jusen Purba, Bapak Parulian Simanjunta, dan mungkin ada juga saudara-saudara yang tidak kami sebutkan, yang dalam keadaan sakit atau dalam masa pemulihan. Tuhan tolong, biarlah dengan jamahan tangan kasih Tuhan akan memeluk erat mereka, akan memberikan pertolongan, bahkan kesembuhan, yang semuanya itu hanya berasal dari kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang sudah lanjut usia, Ibu Suyatmi Slamet, Ibu Teresia Kere, Bapak Hengki Toar, Ibu Silvia Rosso, Ibu Afam, Ibu Dece Umbo, Bapak Joni Moniung, Ibu Siti Munawaro, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Suyatna, Ibu Mary Utahuruk, Ibu Pendeta Yulin Rumambi, Bapak Oscar Tumbol, dan Diaken Oktavina Tumbol Ramli. Engkau memberkati supaya kesukacitaan tetap mereka nikmati. Dalam kesetiaan di masa tua mereka memuliakan nama Tuhan seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan, jemaat yang boleh bersyukur, bersukacita, berhari ulang tahun sepanjang minggu yang telah kami lewati. Engkau kiranya memberkati saudara Stevi Tumbol, juga pendeta Yulin Rumambi, bahkan Ibu Diaken Kim Ivon Luntungan. Tuhan, perlengkapilah sukacita mereka. Berikanlah kesehatan selalu, sukacita umur panjang, dan bahkan Tuhanlah yang akan terus menemani kehidupan mereka menjalani hari-hari ke depan, sehingga ketaatan dan kesetiaan dan kecintaan kepada Tuhan Yesus semakin mereka miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah pelayanan di Jemaat Sebaot terus dituntun oleh Tuhan. Bapa, bila ada pergumulan, kami percaya Engkau Maha Tahu. Biarlah Engkau menolong kami, supaya pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat itu boleh berjalan menurut kehendak Tuhan, dan semuanya itu boleh dilakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Berkati pemeliharaan gedung gereja, para donatur yang selalu memberikan bantuannya untuk gereja Sebaot. Tuhan selalu berkati usaha pekerjaan, pergumulan mereka Tuhan, berikan jalan keluar. Kasihi mereka Tuhan. Demikian dengan seluruh jemaat, supaya senantiasa tetap berpengharapan dan membawa kehidupannya hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Tuhan juga yang akan memberkati, melindungi pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan pimpinan RT RW. Tuhan, Engkau selalu menolong, menyertai mereka yang mengusahakan segala kebaikan bagi bangsa, bagi masyarakat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Sempurnakanlah semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat. Sebagai Warta Jemaat pada hari ini, Minggu 20 September 2020, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat Gereja Sebaot mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman pada hari ini, yaitu Ibu Pendeta Melani MP Talomewo STH yang sudah menyampaikan firman. Tuhan kiranya memberkati akan pelayanan Ibu. Demikian juga dengan liturgos adalah Ibu Diaken Mariana Lohi. Tuhan kiranya memberkati. Dan sebagai pelayan firman untuk minggu depan, Minggu 27 September 2020 adalah Ibu Penatua Sabrina Santi. Sekali lagi, untuk pelayanan firman pada hari Minggu 27 September 2020 kita akan dilayani oleh Ibu Penatua Sabrina Santi, dan ibadah tetap dilakukan secara virtual. Dan sebagai liturgos adalah Ibu Diaken Oktavina Ramli. Demikian untuk warta jemaat. Kita masuk dalam warta keuangan. Saldo kas gereja hingga pada hari ini berjumlah Rp25.386.670. Kas masuk adalah Rp800.000 dan kas keluar adalah Rp575.000. Dengan demikian, saldo akhir untuk kas jemaat berjumlah Rp25.611.670 dan saldo kas diakonia sampai pada hari ini berjumlah Rp7.434.500, kas masuk Rp242.000. Dengan demikian, saldo kas diakonia sampai pada hari ini berjumlah Rp7.676.500 dan saldo kas pembangunan sampai pada hari ini berjumlah min Rp7.957.929 dan kas masuk untuk kas pembangunan berjumlah Rp110.000. Dengan demikian, saldo kas pembangunan hingga pada saat ini berjumlah minus Rp7.847.929. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain,
Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.